Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Hari ini kita dipertemukan kembali. Dan mewakili teman-teman di Gereja Cornerstone, kami semua sampaikan selamat merayakan Hari Raya Imlek ya. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Hari ini kita akan melihat Alkitab saudara di dalam Perjanjian Lama, kitab Mazmur. Ada satu ayat, Mazmur 34 ayat 8. Mazmur 34 ayat 8. Mazmur 34 ayat 8 demikian firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya ulangi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tetap diberi tanda bagian itu, saya mengajak kita membaca Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Berilah kami kesempatan untuk merenungkannya bersama-sama. Terutama pakai hamba Tuhan yang hina dina ini. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh boleh jadi berkat buat kami semuanya, menjadi pertolongan buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ini. Amin. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah berbahagia dan hidup damai sejahtera. Saudara, orang-orang di dunia ini sudah pasti merindukan apa yang disebut dengan kebahagiaan. Ada banyak cara orang melakukan di dunia ini untuk mencapai apa yang disebut dengan kebahagiaan. Masing-masing punya cara sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, cara-cara yang dilakukan supaya mencapai kebahagiaan oleh orang-orang luar di sana adalah mereka berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya. Kerja bila perlu 3-4 job, rajin, ulet, pagi, siang, malam kerja, berusaha mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Mau jalan pintas misalnya dengan cara jual narkoba misalnya, dia akan dapat uang yang banyak. Lalu ada yang berpikir, kalau sudah dapat uang banyak, dia akan pergi jalan-jalan, berlibur kemana-mana. Ke Eropa, ke Asia, naik cruise, dengan pemikiran bahwa dia akan merasa berbahagia. Nah saudara, ada pula yang dilakukan dengan pesta pora, makan enak, minum minuman yang mahal, di restoran yang mewah dan sebagainya. Dan orang itu berpikir dia akan merasa berbahagia. Saudara, jikalau semuanya itu bisa membuat bahagia, maka hari ini kita tidak pernah mendengar bahwa ada orang kaya yang harus bunuh diri.
Kita tidak akan mendengar bahwa ada orang kaya yang tidak tenang hidupnya. Saudara, saya ingin katakan apa yang dilakukan di atas adalah cara dunia yang dikatakan dalam firman Tuhan sifatnya itu temporary, sifatnya itu sementara. Lalu sekarang apa arti kalau dia punya uang yang banyak, mati-matian bekerja, dipikirnya akan membawa kebahagiaan, tetapi ternyata yang muncul adalah ketidakbahagiaan. Hidup penuh rasa takut karena dia bekerja dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan hukum misalnya. Traveling sementara, senang, pergi bertamasya mungkin berbulan-bulan, uang dihambur-hamburkan, pulang malah utang di kredit card yang banyak, saudara. Jadi kebahagiaan itu hilang begitu saja. Semuanya itu disebut sementara. Nah, hari ini adalah hari kedua Imlek. Di hari menjelang Imlek, jikalau kita berjalan-jalan ke Chinatown misalnya, saya kebetulan 2 hari sebelum Imlek ada mampir di sana, lihat-lihat, tapi karena hujan deras, maka gak bisa lihat orang berjalan, hanya lihat di toko-toko banyak orang sedang berjualan pernak-pernik Imlek yang nadanya itu yang paling banyak itu adalah hok, hurufnya fu gitu ya, hoki, bisa diterjemahkan dengan berkat. Semua ingin supaya punya hoki, punya rezeki, ya. Maka kalau di kampung halaman saya, orang itu mau berkorban, rela. Nanti sebentar lagi itu Sabtu depan, potong babi 1 ekor. Tengah-tengah malam itu dipersembahkan kepada dewanya katanya. Dengan maksud kalau dia mempersembahkan itu, maka di tahun ini, yang baru ini, dia akan dapat banyak berkat. Kalau bisa lebih 2 ekor bisa bagus. 3 juga bagus. Tambah banyak, tambah bagus. Kasihan kalau orang itu gak punya uang untuk memberi, dia gak bisa dapat berkat, bukan? Itu pendapat orang-orang di luar sana. Nah saudara, tetapi maafkan saya, hoki yang diharapkan itu akan kita peroleh bukan dengan duduk ongkang-ongkang tentunya. Karena hoki yang diharapkan itu tidak turun dari atas langsung jatuh, plek ini hokimu, bukan. Kita memang harus bekerja keras, kita harus berusaha, tetapi tujuan kita adalah bukan karena untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya supaya mengalami kebahagiaan. Ternyata saudara, uang itu tidak dapat membeli kebahagiaan. Nah, ayat Alkitab yang kita baca dikatakan, kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara, kebahagiaan menurut orang Tionghoa itu adalah harmonis, hubungan dengan sesama. Kalau dilihat dari sampai titik ini bisa jadi harmoni itu tenang, aman, karena damai, bisa bahagia. Maka di dalam budaya Tionghoa seringkali dikaitkan dengan hubungan antar individu dengan keluarga. Itu sebabnya maka di malam Imlek itu semua keluarga itu baik jauh dekat itu biasanya mereka pulang ketemu di keluarga itu orang yang lebih tua, mereka saling minta maaf lah gitu ya, kyonghi nanti bagi-bagi angpau di situ. Nah, sukses dan kemakmuran, kebahagiaan dilambangkan sebagai materi. Jadi bagi mereka itu uang itu sukses.
Maka pulanglah mereka dari perantau, ceritakan, saya sudah sukses, saya kaya raya dan sebagainya. Dianggap sukses. Tapi kalau uangnya sedikit, pekerjaannya itu-itu saja, dianggap gagal. Nah, seringkali saudara, orang-orang yang mungkin atau dalam keluarga yang mungkin usahanya itu bangkrut atau sedikit hasilnya, dia malu untuk reuni keluarga. Nanti saya pulang, saya dihina dan sebagainya. Celakanya saudara, seringkali ada orang tua yang memperlakukan tidak adil terhadap anaknya. Anak yang sukses disayang-sayang, anak yang gagal dimarah-marahin dan sebagainya. Mudah-mudahan di keluarga kita tidak mengalami hal yang demikian. Sekarang pertanyaan, apa itu kebahagiaan menurut Alkitab? Kalau kebahagiaan menurut orang Tionghoa hubungan dengan sesama, maka kebahagiaan menurut Alkitab adalah hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang akrab, hubungan yang intim, hubungan yang mesra dengan Tuhan. Saudara pernah mengalami hubungan mesra dengan Tuhan? Tuhan itu ibarat pacar kita, yang kalau kita tidak bertemu dengan dia, dalam sedetik saja kita merasa sangat rindu. Kita mau bertemu dia, seperti Daud katakan, aku mau diam di pelataran Tuhan pagi, siang, dan malam, setiap hari. Jadi seperti kekasih kita, begitu intim dengan dia. Kalau tidak pernah ketemu, maka kita merasa rindu sekali mau bertemu dengan Tuhan itu. Karena di dalam Tuhan kita merasakan kedamaian. Di dalam Tuhan kita merasakan kepuasan. Di dalam Tuhan kita merasakan ada kasih sayang. Saudara, manusia yang sebaik apapun terhadap kita, dia masih bisa menyalahkan atau salah pengertian dengan kita dan sebagainya. Tetapi Allah, dia itu selalu mengerti kita. Itu sebab maka berikanlah kerinduan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah letak kebahagiaan hidup kita. Di saat usia lanjut, beberapa teman-teman di sini kadang kita merindukan ada keluarga yang dekat. Saya bisa maklumi saudara, sebagian kita anak-anaknya itu tidak bersama-sama dengan saudara. Ada di luar negeri, Indonesia kan luar negeri. Tidak bersama-sama dengan kita. Ada kerinduan. Puji Tuhan kalau ada yang bisa bertemu. Tapi sayang sekali ada orang yang tidak bisa bertemu dengan mereka karena status di sini. Sehingga gak bisa pulang. Anak-anak gak bisa datang. Pisah begitu lama. Ada kerinduan untuk bertemu. Dia ingin merasakan kalau bertemu dengan anak kita akan dirasakan kebahagiaan. Mengingat pada masa kecil kita gendong. Sang ibu melahirkan, ganti pakaiannya, mandikan dia, besarkan dia sampai sekarang berpisah. Kita merasa rindu akan persekutuan pertemuan itu. Tapi sayang sekali, sulit bahkan susah sekali untuk bertemu. Ada kerinduan seperti itu. Nah saudara bayangkan, kalau Tuhan itu tentu lebih daripada anak kita. Tentunya kerinduan kita lebih besar. Dan kebahagiaan itu pasti lebih besar kalau kita dekat dengan Tuhan. Maka di dalam Mazmur 1, ayat 1 dan 2 tadi kita sudah baca, mencatat. Saya bacakan sekali lagi, dikatakan, berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dikatakan bahwa berbahagia orang yang tidak berjalan
bersama dengan orang fasik. Kemudian dikatakan tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, tidak duduk dalam pengkumpulan orang-orang pencemooh. Tetapi apa? Orang percaya itu mesti mempunyai kesukaan akan Taurat Tuhan, dan itu melakukannya itu pagi, siang, dan malam. Dalam Mazmur 119 ayat 72, coba saudara kalau ada kitab buka ya. Mazmur 119 ayat 72. Mazmur 119 itu mazmurnya yang paling panjang. Sekarang ayat yang ke-72. Saya bacakan buat saudara sekalian. 72. Taurat yang kusampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Jadi Taurat itu begitu berharga. Firman Tuhan itu begitu berharga. Lebih berharga dari ribuan keping emas dan perak. Capek-capek kita bekerja gak dapat ribuan keping emas, saudara. Tapi Taurat Tuhan mahal sekali harganya. Sekarang yang ditanya adalah, jadi siapa orang yang berbahagia itu? Orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati. Karena kata berbahagia dalam Mazmur pasal 1 itu juga artinya diberkatilah mereka yang jalan dengan kesukaannya Taurat Tuhan. Jawabannya adalah diberkati maka kita bahagia. Dan reaksi orang yang diberkati Tuhan adalah ucapan syukur. Itu reaksi kita, bersyukur kepada Tuhan. Coba kita perhatikan Ayub 36. Setelah Mazmur, sebelum Mazmur itu ada Ayub 36. Ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Jadi orang-orang fasik itu penuh dengan kemarahan. Saudara, kita mau koreksi, mereview hidup kita masing-masing. Kalau hidup kita itu penuh dengan kemarahan, dikatakan orang fasik, tidak bahagia, saudara. Kalau kita membenci orang, kita gak akan bahagia. Siapa bahagia kalau lihat dalam hati kita menyimpan kebencian, apalagi menyimpan rasa iri? Gak ada kebahagiaan. Itu sebabnya saudara, kalau kita berjalan dengan orang fasik, hidup kita tidak damai. Tidak ada kebahagiaan, yang ada hanya pertengkaran, yang ada hanya kemarahan, yang ada rasa iri, rasa benci. 2 Timotius 2 ayat 16. Coba kita buka Alkitab kita. 2 Timotius 2 ayat 16. Dua Timotius 2:16. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi di sini katakan, hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Jadi orang-orang fasik itu omongannya itu omong kosong, tak suci, menambah kefasikan, perkataan yang membuat malu, perkataan yang membuat sesat,
Di situ ada dua orang nama, Hermenius dan Philetus. Itu adalah pengajar atau tokoh yang mengajarkan ajaran sesat. Ajaran yang menyesatkan, bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, saudara, orang yang fasik itu omongan kosong. Dia hanya, kata seorang tokoh Indonesia, dia hanya omon-omon gitu ya. Bukan omong-omong, omon-omon gitu ya. G-nya hilang. Kalau teman saya itu dari Sulawesi, ujung pandang, dia sering ngomong kalau tambah G di belakang. Ya, kalau dia bilang makan, jadi makang gitu ya. Tapi ini dikurangi G-nya, omon-omon gitu. Omong kosong, salah, omong kosong saudara ya. Kalau gak ada G kan omong kosong gitu ya. Omong kosong. Itu hidup orang fasik. Dan tokohnya itu mengajarkan ajaran sesat. Dalam Amsal 10 ayat 6, coba perhatikan. Amsal 10 ayat 6. Amsal 10 ayat 6. Saya bacakan buat kita sekalian. Di situ firman Tuhan berbunyi, berkat ada di atas kepala orang benar, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Di atas orang benar itu berkat, tapi di mulut orang fasik itu kelaliman. Bahaya saudara, itu sebabnya maka kita menjadi orang percaya jangan menjadi sia-sia. Kalau kita sempat bergaul dengan orang fasik dan terpengaruh, mestinya saudara, kita yang mempengaruhi mereka. Jadi firman Tuhan dalam Mazmur yang sering kita baca, bahkan mungkin berulang-ulang, mengingatkan pada kita bahwa jangan kita berjalan dengan orang fasik. Yang kedua, jangan berdiri di jalan orang yang berdosa. Berdiri di jalan orang yang berdosa. Karena orang yang berdosa menentukan arah yang salah. Dosa itu apa artinya saudara? Dosa itu melawan Tuhan. Dosa itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita ikut orang-orang yang bertentangan dengan firman Tuhan, ikut sama-sama dengan dia jalan lagi, itu namanya mencari mati saudara. Kan hukuman terhadap dosa adalah kematian. Kalau kita ikut dia, ya mati. Itu sebabnya maka Alkitab menjadi tolak ukur akan dosa. Karena dosa tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka Alkitab jadi tolak ukur. Firman Tuhan jadi tolak ukur. Yang sesuai dengan firman Tuhan dengan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dosa tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan ikuti. Saya dapat telepon, message dari seorang pemuda, saya gak usah sebut namanya dan gak usah sebut siapalah. Dia bilang, Pak Saud, saya kenal Bapak dari seseorang yang pernah berkunjung ke gereja Cornerstone. Papa saya juga ikut katanya waktu itu. Sekarang saya sedang bekerja, saya sedang mempersiapkan asylum. Satu kesulitan saya adalah saya perlu surat keterangan saya itu sebagai orang Kristen, orang percaya. Boleh gak Bapak tolong bikinkan? Saya telepon dia, karena dia ajak saya minum kopi. Saya gak ada waktu minum kopi. Ya. Mau minum yang lain dong ya, yang lebih enak, bukan kopi. Yang bukan maksudnya hanya seluruh. Lalu saya telepon dia. Saya tanya, kenapa gitu ya? Ada apa? Perlu apa? Engkau mesej saya. Dia ceritakan itu. Saya katakan, sebagai hamba Tuhan, kami bisa tolong. Tapi kamu harus komitmen. Kamu mesti datang ke gereja kita beribadah. Kamu mesti datang ke gereja beribadah dengan waktu yang cukup berapa bulan tentunya. Harus tetap setia. Gak bisa, kamu gak pernah datang lalu minta surat demikian.
Kamu mengajarkan saya berbuat dosa, gitu. Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hamba Tuhan mau menolong, tapi kamu juga harus menolong saya. Kamu tetap setia pada Tuhan. Orang kamu gak pernah ke gereja kita, saya juga baru kenal kamu. Kamu mau minta surat dan demikian. Setelah seringkali ada orang mau jalan pintas, mau dapat benefitnya saja. Nanti ditolong hamba Tuhan, sudah bantu, menghilang orangnya, saudara. Nah, kita bukan katakan yang demikian, cuma masalahnya adalah dia mau membuat jalan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Cocok dengan ini. Dia sedang mengarahkan kita ke jalan yang salah, yang berdosa. Jangan ikuti. Harus tegas kita. Demikian juga dalam hidup kita, dalam pekerjaan, di kantor, di pergaulan juga. Kalau ada orang mau ngajar kita yang jahat, jangan lawan, ya, jangan ikuti. Baru kita akan temukan kebahagiaan. Saudara bisa bayangkan kalau satu hari atau saya ikuti orang ini, bagaimana saya bisa khotbahkan hari ini tentang jangan berjalan menurut orang berdosa? Gak bisa. Dalam hati saya, kamu saja ikuti jalan orang berdosa. Mana bisa gitu khotbahkan begitu. Saudara juga demikian, kita sama. Apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, kita tidak bisa menasehati orang lain, mengajar orang lain. Kamu saja ada suara hati nurani bilang, kamu saja melakukan itu. Itu sebabnya hidup kita gak akan bahagia. Karena istilah zaman sekarang, jejak digital itu tidak bohong. Selalu ada, selalu mendengung dalam hidup kita, selalu mau mencari kesalahan kita. Kadang saudara, orang yang berbuat salah sudah bertobat, minta ampun pada Tuhan, tapi manusia di dunia ini masih belum bisa mengampuninya. Jadi manusia sangat kejam, ya. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama, jangan berjalan di jalan orang fasik. Yang kedua, jangan berdiri bersama dengan orang berdosa, jalan berdosa. Yang ketiga, jangan duduk di kumpulan orang pencemooh. Saya jadi tertarik dengan kumpulan orang pencemooh. Kumpulan orang yang mulutnya itu ngomong suka mencaci maki orang lain, suka menjelek-jelekkan orang lain. Kita kumpul di situ, walaupun kita tidak ngomong, kita bisa kena getahnya. Orang Medan bilang buciak nangka tiu getah, gitu. Jadi gak makan nangka, kena getahnya. Kenapa? Karena kita begitu bergaul dengan mereka, kumpul bersama-sama dengan mereka. Itu sebabnya maka hari ini Bapak Ibu pilih yang benar. Kumpul bersama teman-teman di gereja yang cinta Tuhan. Seharusnya omong-omongnya adalah tentang Tuhan. Seharusnya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, maka firman Tuhan mengingatkan, engkau mau bahagia, jangan berdiri seperti orang fasik. Yang kedua, jangan berjalan mengikuti orang yang berdosa. Ketiga, jangan duduk dengan kumpulan orang pencemooh. Lidah orang pencemooh itu sangat-sangat, istilahnya seperti ular berbisa. Karena di dalam lidah pencemooh itu ada kesombongan. Ketika kita mengomong orang lain, maksud saya ketika kita omongin orang lain, itu berarti kita menganggap diri kita itu lebih tinggi. Saya gak seperti dia. Di dalam Alkitab ada waktu ada dua orang datang berdoa, satu pemungut cukai, satu lagi ahli Taurat.
ahli Taurat berdoa, Tuhan tolong saya ini memberikan persembahan, turuti firman Tuhan, hukum Taurat, saya memberikan perpuluhan, tidak seperti orang yang di samping saya itu berbuat dosa. Jadi, nampaknya rohani, tapi karena bergaul dengan kumpulan pencemooh, ngomongnya pun ada istilah-istilah kesombongan, hinaan, cacian. Maafkan saya, ada orang yang pakai ayat Alkitab untuk marahin orang, menghina orang. Ada kan? Padahal firman Tuhan itu untuk dia. Tapi dia katakan lebih cocok untuk tetanggaku. Ya. Lebih cocok untuk menantuku ini. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya perlu apa? Perlu menguasai diri kita. Jangan bergaul dengan kumpulan pencemooh. Lalu pergaulan kita kepada siapa? Pergaulan kita adalah bersama dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Demikian maka Tuhan akan berkati kita. Punya kerinduan yang sungguh-sungguh, pagi, siang, malam, rindu akan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, bagaimana supaya kita mendapatkan kebahagiaan itu? Kita harus suka kepada firman Tuhan. Suka kepada firman Tuhan. Saya tahu jam sekarang ini jam tidur, ngantuk, ya. Tapi kalau jam tidur pun kalau kita suka kepada firman Tuhan, kita matanya akan melek. Kalau kita sedang ngantuk, disodorkan ayam bakar, ada cabai sambal belacan yang enak-enak, saudara, kecium pula wangi-wanginya, langsung terbangun, lahap, perut lagi lapar. Jadi firman Tuhan seperti makanan yang enak, yang sungguh-sungguh bisa membuat mata kita melek, membuat kita sadar, membuat kita punya kerinduan, kesenangan. Dengan demikian, melalui firman Tuhan kita bahagia. Kalau menurut Bapak Ibu, kapan waktu yang paling bahagia? Waktu yang paling bahagia adalah pada waktu kita lapar sekali, dapat makan. Bahagia. Ada orang yang uangnya banyak tapi gak bisa makan. Dia traktir orang makan di restoran, mau pesan kepiting gak boleh, nanti kolesterol. Mau pesan babi bakar yang goreng-gorengan seperti om kita suka itu gak boleh, ya, nanti darah tinggi. Mau pesan yang asin-asin gak boleh. Mau pesan yang manis-manis, kencing manis. Jadi dia makan apa? Dia makan timun sama nasi putih. Pun gak boleh nasi putih, celakanya. Uangnya banyak, dia yang bayar, gak boleh makan semua. Jadi yang paling bahagia adalah kita boleh makan. Saya gak suruh kita makan terus-menerus, saudara. Tapi yang paling bahagia, kita boleh makan. Dan lebih bahagia lagi kalau makanan itu adalah firman Tuhan. Bukan berupa makanan jasmani saja, tapi makanan rohani, firman Tuhan. Kita akan mendapat kebahagiaan yang berlimpah. Tidak harus dipakai huruf fu gitu baru bahagia, enggak. Dan kebahagiaan itu bukan pada waktu Imlek saja, enggak. Kebahagiaan itu akan selama-lamanya. Karena Tuhan yang kita rindukan itu juga pagi, siang, dan malam. Saudara yang saya kasih Tuhan, suatu hari saya akan tutup ini dengan satu ilustrasi. Suatu hari ada seorang bapak-bapak, dia mengendarai mobil truk yang sudah lama tahunnya, tapi truk besar. Dia drive, berhenti di lampu merah. Di samping kirinya itu ada seorang anak muda yang pakai mobil Rolls Royce yang mahal, yang paling canggih, yang paling hebat. Lalu bapak ini buka jendela. Anak muda itu juga buka jendela dengan sombong, mereka saling menyapa. Lalu si bapak ini bilang, "Hai anak muda, mobilmu keren." Anak muda bilang, "Iya dong keren, mahal, gak seperti mobilmu, mobil butut."
Lalu si bapak yang pakai mobil truk katakan, "Hei, mobilmu ada radio gak?" Dia bilang, "Ada dong." "Ada televisi gak?" "Ada dong." "Ada kulkasnya gak?" "Ada lah, ini Rolls Royce yang terbaru." "Ada AC kan?" "Ada dong, saya punya juga ada," katanya. Lalu pemilik mobil truk bertanya, "Mobilmu ada tempat tidur?" Dia diam. Gak ada, karena truknya ada tempat tidurnya. Kalau supirnya ngantuk bisa berhenti pinggir tidur. Dia cepat-cepat drive mobilnya pergi ke bengkel supaya ubah jok tempat tidurnya itu, jok mobilnya itu supaya pakai jadikan tempat tidur. Sesudah mobil Rolls Royce-nya ada tempat tidur, cepat-cepat dia mengendarai mobilnya mau bertemu lagi dengan siapa? Dengan pengemudi mobil truk itu. Dia cari sana cari sini sampai pagi hari sampai sore gak ketemu. Hanya ingin mengatakan kepada pengemudi mobil truk bahwasanya mobilnya sudah punya tempat tidur. Bisa sampai di situ ketemu, dia gedor-gedor pintu mobilnya. "Hai, cepat keluar, mobilku sudah ada tempat tidurnya. Cepat keluar dong, tunggu," katanya. "Cepatlah." Dia buka jendela. Dia bilang, "Kamu ganggu saja, mau ngomong apa?" "Mobilku sudah dapat tidur." "Oh, hanya itu, saya lagi mandi, jangan ganggu saya." Mengerti maksudnya? Di mobilnya juga truk itu ada kamar mandinya, saudara. Saya bisa bayangkan yang punya Rolls Royce itu akan pergi lagi untuk bikin kamar mandi di mobilnya. Artinya apa dari contoh ini? Artinya sehebat apapun kita, jangan menganggap luar biasa. Karena semua itu kalau kita sebagai orang percaya itu semua anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Orang lain punya kelebihan. Kita juga punya kelebihan. Orang lain punya kekurangan. Kita juga punya kekurangan. Dan Tuhan tahu apa yang diberikan kepada kita itu pas, dan itulah kebahagiaan. Pengemudi Rolls Royce itu tidak akan bahagia selama-lamanya karena dia tidak bisa compare isinya dengan pengemudi truk, padahal mobilnya itu mobil bagus. Emangnya dia mau ubah Rolls Royce jadi truk? Demikianlah hidup kita, saudara. Seringkali kita tidak bahagia bukan karena gak punya uang, tapi karena kita mau membandingkan dengan orang lain. Dia itu kok bisa cepat sekali kaya. Kita mau seperti dia. Sehingga kita bekerja keras, kita lakukan banyak hal yang sampai bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga hidup kita itu tidak bahagia. Padahal dulu waktu gak ada apa-apa, kita bahagia juga. Makanya waktu ada makanan satu piringnya sudah bahagia. Dia tukang beca itu bisa tidur dengan nyenyak di becaknya. Padahal ada orang yang tidur di hotel yang mewah tapi gak bisa tidur tengah-tengah malam. Artinya apa? Kebahagiaan itu bukan karena harta, bukan karena uang. Tapi saudara, bagi orang percaya, kebahagiaan itu adalah hubungan dekat kita dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Yang menjadi pertanyaan, apakah saudara dan saya sudah memiliki kebahagiaan itu? Kalau belum memiliki kebahagiaan itu, percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus mati di atas kayu salib memberikan kepada kita sumber kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang diberikan Tuhan Yesus adalah ketika dia mati di atas kayu salib menggantikan kita yang berdosa, menyelamatkan kita. Kita seharusnya dihukum di neraka, tapi dia gantikan kita. Itu kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang melebihi harta, maka dikatakan kebahagiaan diberikan Tuhan itu melebihi emas dan perak. Orang yang punya emas dan perak juga belum tentu bahagia. Takut dirampok, takut dicuri. Ada banyak orang yang punya emas dan perak itu tidak berani pakai emas dan peraknya yang mahal-mahal. Pakainya mungkin rantai kongguan. Itu pun mau dirampok.
Karena yang pakai necis pikir itu beneran bahaya. Saudara yang saya kasih Tuhan, mari di tahun baru Imlek ini rebutlah kebahagiaan bersama dengan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena di saat-saat kami gundah gulana, hati kami kacau, kadang kami mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Kami pikir kami ditinggalkan olehmu Tuhan, tapi seringkali justru kami yang meninggalkan Engkau. Tuhan, berikanlah kami kedekatan, keakraban, keintiman, mesra dengan Engkau, sehingga kami mendapatkan kebahagiaan itu kembali. Kami mau merebut kebahagiaan itu. Tuhan, tolong setiap kami. Hanya orang yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, akan mendapatkan kedamaian, kebahagiaan itu. Kami mau serahkan semua jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, di saat memperingati Imlek. Berikanlah kebahagiaan buat kami semua, bukan hanya hari ini, tetapi kebahagiaan seterusnya, karena kami akan berusaha mencintai Tuhan sebesar-besarnya, merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam, mempercakapkan apa yang Tuhan katakan, memulia dan memuji nama Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.